Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratna Juwita, mahasiswa MMFEB UGM, reguler 75C, kampus Yogyakarta. Kali ini, saya akan mempresentasikan makalah General Business Environment yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal PT Bumi Sarana Beton atau Kala Beton. Selanjutnya, yang pertama, latar belakang. Perusahaan konstruksi adalah bagian dari kegiatan bisnis di sektor jasa dan masuk ke dalam klasifikasi sektor tersier, di mana sektor tersier adalah sektor industri jasa yang melakukan pengangkutan, distribusi, dan penjualan barang dari produsen ke konsumen. Konstruksi merupakan bagian dari sektor properti, real estate, dan building construction. Industri konstruksi adalah salah satu industri unggulan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang dituntut untuk terus meningkatkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto nasional. Tentunya ini menjadi tantangan berat mengingat perekonomian global saat ini sedang dilanda krisis COVID-19 yang berdampak di beberapa sektor industri, termasuk industri konstruksi. Pada kuartal pertama tahun 2020 menyumbang sebesar 2,97%. Dampak dari COVID-19 ini dirasakan banyak industri, termasuk di industri konstruksi global, karena pemerintah di sebagian besar negara atau kawasan di dunia telah menerapkan tindakan lockdown untuk menahan dan memperlambat penyebaran COVID-19. Akibatnya banyak perusahaan yang tutup, termasuk proyek konstruksi di banyak belahan dunia. Oleh karena itu, output industri konstruksi pada tahun 2020 ini diperkirakan akan lebih lambat dari perkiraan semula, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia, output industri konstruksi pada tahun ini melambat sebesar 0,5%. Nah, untuk mengantisipasi perkembangan pasar bebas dalam industri jasa konstruksi di Indonesia, maka diperlukan peningkatan kualitas produknya sebagai strategi bisnis agar mampu berkompetitif, karena dengan meningkatnya produk atau jasa, diharapkan kebutuhan dan harapan konsumen dapat terpenuhi, mengingat sektor konstruksi saat ini mengalami perkembangan dan pertumbuhan dinamis karena penyediaan bahan dan alat konstruksi dengan kontribusinya yang terbesar dan masih dikelola oleh pengembang lokal, khususnya di Kota Makassar. Salah satu pengembang lokalnya adalah PT Bumi Sarana Beton. Nah, perusahaan ini bertujuan untuk melayani kebutuhan beton internal dari Kala Group dan beberapa kontraktor di sekitar wilayah Makassar, Goa, dan Maros. Nah, positioning dari Kala Beton ini adalah area di dalam dan di luar Kota Makassar. Nah, perusahaan diharapkan memiliki keunggulan dalam persaingan yang ketat di industri ini, terutama jika persaingan dengan perusahaan sejenis di konstruksi. Selanjutnya, profil perusahaan. PT Bumi Sarana Beton adalah anak perusahaan dari Kala Group yang didirikan tahun 1996. Perusahaan ini bergerak di bidang industri material konstruksi yang mempunyai visi dan misi yang selaras dengan tujuan utama perusahaan Kala Group, yaitu menjadi perusahaan yang unggul dan terdepan, khususnya di dalam industri konstruksi. PT Bumi Sarana Beton berlokasi di Wisma Kala, Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada awal tahun 2019, PT Bumi Sarana Beton melakukan rebranding menjadi Kala Beton dengan tujuan untuk terus mengembangkan layanan dan profesionalitas kepada pelanggan. Perusahaan ini telah memiliki sertifikasi dan jaminan kualitas ISO 9001 tahun 2015. Selanjutnya, visi dari PT Bumi Sarana Beton
menjadi perusahaan yang unggul dan terdepan dalam industri material konstruksi. Misinya, yang pertama, memuaskan pelanggan dengan pemenuhan kualitas, kuantitas, harga, dan waktu. Yang kedua, berkembang bersama mitra bisnis dan saling menguntungkan. Yang ketiga, tumbuh dan sejahtera bersama karyawan dan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Yang kelima, memberikan pelayanan prima pada customer berlandaskan sistem IT yang mudah diakses. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan dipimpin oleh Chief Operating Officer, kemudian ada Deputy Chief Operating Office, lalu ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer konstruksi, manajer accounting, bata ringan head plan, manajer quality assurance, dan manajer peralatan. Selanjutnya, produk perusahaan, Kala Beton memiliki beberapa produk material konstruksi yang dapat digunakan dan telah memiliki pangsa pasar yang luas dalam kawasan Indonesia Timur. Adapun jenis-jenis produknya untuk menunjang dalam penyediaan material konstruksi diantaranya ada ready mix atau beton cor dengan pabrik utama yang terletak di Tanjung Bunga serta berbagai lokasi proyek di Kota Makassar dan sekitarnya, dan di beberapa wilayah di Indonesia Timur seperti Kendari, Gorontalo, dan Ambon. Kemudian ada bata ringan dengan kapasitas produksi yang kini sudah ditingkatkan menjadi 2 kali lebih besar sehingga mampu menjawab permintaan masyarakat yang sangat tinggi. Kala Beton memiliki plan produksi di wilayah Kima, kawasan industri Makassar, dengan area penyebaran produknya sudah menjangkau ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur seperti Palu, Kendari, dan Ambon. Kemudian ada produksi precast seperti paving block yang merupakan produk unggulan perusahaan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kala Beton berinovasi dengan meluncurkan produk mini pile atau tiang pancang yang menyasar gedung dan perumahan di seluruh Sulawesi Selatan. Kemudian ada konstruksi Kala Beton yang mengambil bagian dari perkembangan industri konstruksi di Indonesia, terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Nah, seiring perkembangan pembangunan infrastruktur dan properti, Kala Beton juga tengah mempersiapkan sumber daya untuk merambah ke seluruh wilayah Indonesia dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki, yaitu dengan ketersediaan material bahan konstruksi seperti yang tadi ready mix, bata ringan, precast, kemudian ditopang oleh sumber daya manusia yang handal dan teknologi, sehingga Kala Beton ini mampu memberikan layanan mulai dari desain, procurement, dan construction. Selanjutnya, lingkungan ekonomi. Aspek utama dari faktor ekonomi menggunakan pandangan makroekonomi dari suatu kondisi ekonomi di suatu negara. Nah, indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan ialah pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara atau yang disebut sebagai produk domestik bruto, dan tingkat inflasi yang ada di Indonesia. Nah, dapat kita lihat pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya wabah virus corona dari Wuhan. Dengan seiring perkembangan penyebaran wabah ini, maka WHO menetapkan wabah ini menjadi pandemi COVID-19. Dengan demikian, adanya pandemi ini memberi dampak buruk terhadap berbagai sektor secara global. Nah, salah satunya sektor ekonomi. Indonesia merupakan negara yang terdampak pada gangguan aktivitas perekonomiannya. Nah, bisa dilihat produk domestik bruto atau PDB yang merupakan indikator ekonomi yang menunjukkan pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara.
Nah, untuk menghitung PDB dapat dilakukan dengan cara membagi hasil dari pendapatan nasional dengan jumlah penduduk pada suatu negara. Nah, berikut bisa kita lihat data grafik pertumbuhan produk domestik bruto ekonomi Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020 triwulan 1. Nah, BPS mencatatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal 2 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% year on year-nya. Nah, diperburuk oleh angka dari Q1 pada tahun 2020 yang mencapai 2,97% dan sedangkan di Q2 2019 sebesar 5,05%. Nah, semenjak krisis yang terjadi pada tahun 99 juga merupakan kontraksi ekonomi pertama yang terendah. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1999 mengalami kontraksi sebesar 6,13%, sedangkan di kuartal 2 tahun 2008 lalu saat krisis finansial global yang melanda pertumbuhan ekonomi Indonesia waktu itu minus 16,5%. Nah, akan tetapi Indonesia masih bisa tumbuh sekitar 2,4% selama tahun 1998. Lalu krisis tahun 2008 ini secara keseluruhan perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh sebesar 6,1%. Nah, bisa dilihat di gambar yang bawah, pertumbuhan laba PDB menurut lapangan usaha dan pengeluaran tahun 2020 ini. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 ini kontraksi yang disebabkan oleh berbagai komponen, misalnya komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebesar 57,85% dari PDB tumbuh minus 5,51%. Sedangkan pembentukan modal tetap brutonya atau indikator investasi yang menyalurkan 30,61% dari PDB juga minus 8,61%. Kemudian ekspor yang memiliki porsi 15,69% dari PDB juga tumbuh minus 11,66%. Dan impor sebesar 15,52%, tumbuh minus 16,96%. Kemudian konsumsi pemerintah dengan porsi 8,67% dari PDB tumbuh minus 6,9%. Dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga dengan persentase 1,36% tumbuh minus 7,76%. Nah, dilihat pada data Badan Pusat Statistik ini, pada kuartal 2 masih ada beberapa sektor yang positif, antara lain pertanian, jasa pendidikan, jasa keuangan, informasi, komunikasi, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Namun, pertumbuhan di berbagai sektor juga menunjukkan angka pertumbuhan yang negatif, seperti yang kita lihat konstruksi minus 5,39%. Sedangkan bisa kita lihat tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini pada Januari sampai dengan Agustus tahun 2020 sebesar 0,93% dari tingkat inflasi tahun ke tahun. Pada bulan Agustus 2020 terhadap Agustus 2019 sebesar 1,32%. Nah, sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan membatasi aktivitas ekspor dan impor yang berpengaruh pada rantai pasok secara global, maka ketersediaan bahan baku untuk proses produksi kian terbatas. Nah, dengan demikian,
beberapa sektor industri terkena dampaknya karena kelangkaan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, keadaan ini bisa normal kembali apabila pandemi COVID telah berakhir, sehingga perekonomian Indonesia dapat ditunjang kembali dengan strategi yang telah disesuaikan. Selanjutnya, berikut peluang dari lingkungan ekonomi. Terlihat adanya penurunan akibat pandemi COVID-19 ini, perusahaan yang bergerak di industri konstruksi dapat mengambil peluang jika ditinjau kembali pada data yang terkait dengan pertumbuhan PDB triwulan 4 tahun 2019, yaitu sebesar 4,97%, dan salah satu faktor yang mendorong yaitu adalah konstruksi yang mengalami pertumbuhan sebesar 142,24, naik sebesar 7,45% dibandingkan tahun 2018 yang hanya 132,37%. Nah, kenaikan ini disebabkan oleh realisasi fisik pekerjaan proyek-proyek yang diselesaikan dalam periode 1 triwulan pada suatu wilayah. Nah, melihat pada situasi pandemi COVID ini juga dinilai industri konstruksi sebagai industri yang paling cepat pulih saat dimulainya ini penyesuaian new normal, karena industri saat ini dibutuhkan oleh berbagai sektor bisnis lainnya dan menjadi salah satu yang berkontribusi tinggi terhadap perekonomian. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perusahaan di industri konstruksi dapat meningkatkan pemasaran produknya karena permintaan akan bahan material konstruksi akan meningkat dan konsumen menginginkan kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ancaman dari aspek ini yaitu adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi pada harga barang, intervensi pemerintah, resesi, kenaikan pajak pembangunan nasional akan berdampak pada suatu industri konstruksi. Nah, hal ini yang akan berdampak langsung apabila pekerjaan itu harus ditunda sehingga menyebabkan kerugian lebih banyak pada industri dan adanya perubahan permintaan layanan serta pemberian dana dari badan konstruksi. Adapun implikasi bisnis dari perusahaan yang dapat diimplikasikan oleh PT Bumi Sarana Beton adalah perusahaan dapat melihat situasi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebagai acuan untuk tetap bertahan dalam mengembangkan bisnisnya. Selain itu, perusahaan harus mengetahui jumlah pelaku bisnis atau kompetitor di bidang konstruksi agar dapat memaksimalkan peluang yang ada. Nah, pada awal tahun 2020, Kala Beton meluncurkan produk terbarunya yaitu semen instan mortar, di mana permintaan pelanggan terhadap semen instan ini sebagai produk perekat dari bata ringan sangat tinggi, sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh manajemen Kala Beton untuk menjawab permintaan pasar yang ada. Selanjutnya, lingkungan hukum bisnis Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait jasa konstruksi dibentuk peraturan pemerintah pelaksanaan undang-undang ini untuk meninjau ketentuan. Yang pertama, tanggung jawab dan kewenangan pada pasal 10. Yang kedua, jenis atau sifat klasifikasi layanan usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan untuk usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada pasal 18. Yang ketiga, target pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya pada pasal 25. Yang keempat, kondisi tertentu untuk penunjukan langsung dan nilai tertentu saat pengadaan langsung pada pasal 42 ayat 6. Yang kelima, pemilihan penyediaan jasa dan penetapan penyedia jasa dalam hubungan kerja jasa konstruksi pada pasal 45. Yang keenam, kontrak kerja konstruksi pasal 51. Yang ketujuh, kewajiban dan pertanggung
pertanggungjawaban penyedia jasa atas kegagalan bangunan pada pasal 65 ayat 5. Yang ke-8, pemberian ganti kerugian pasal 67 ayat 2. Yang ke-9, pembinaan dan pengawasan pasal 82. 10, pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi pada pasal 85 ayat 4. 11, penyelesaian sengketa pasal 88 ayat 7. 12, tata cara pengenaan sanksi administratif pasal 102. Berikut peluang, ancaman, dan implikasi bisnis perusahaan. Yang pertama, di peluang, adanya ketetapan yang tertulis dalam peraturan pemerintah bertujuan sebagai panduan untuk menyelenggarakan usaha jasa konstruksi seperti jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi yang terintegrasi serta rujukan dalam kegiatan usaha jasa konstruksi lainnya. Yang kedua, adanya peraturan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi akan mendukung pembangunan nasional yang mana hal ini dapat meningkatkan perekonomian dan partisipasi dari masyarakat. Nah, di ancamannya perusahaan dapat melanggar aturan tersebut. Maka dari itu pemberian izin usaha yang telah diberikan bisa saja dicabut sewaktu-waktu. Kemudian implikasi bisnis perusahaan PT Bumi Sarana Beton adalah perusahaan harus patuh dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan pelatihan dengan baik untuk seluruh karyawan terkait dengan pengembangan bisnis ke depan untuk membutuhkan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi atau keahlian dalam profesi di jasa konstruksi. Nah, Kala Beton telah memiliki izin operasional di industri konstruksi sejak tahun 1996. Selanjutnya, lingkungan hukum bisnis internasional. Adanya dampak globalisasi ekonomi dan perdagangan di berbagai negara seluruh dunia yang menjadi peristiwa yang tidak dapat dihindari, termasuk globalisasi dalam industri konstruksi. Adanya kesepakatan kerjasama ekonomi dalam General Agreement Tariffs and Trade, Asia Pacific Economic Cooperation, dan ASEAN Free Trade Area mengizinkan masuknya perusahaan konstruksi dari seluruh dunia untuk bersaing dalam pembangunan konstruksi di Indonesia. Indonesia telah berkomitmen dengan penandatanganan dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 menegaskan akan turut dalam liberalisasi atau globalisasi dunia. Lalu adanya perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi terhadap perusahaan asing melalui keputusan Menteri Pekerjaan Umum telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2006 yang menyatakan di mana setiap BUJK asing diwajibkan membuka kantor perwakilan di Indonesia dan kemudian harus menetapkan joint operation dengan rekan kerja yang ada di Indonesia. Namun demikian ada beberapa perusahaan asing yang masih mengerjakan pekerjaan konstruksi tanpa adanya izin ataupun melakukan joint operation yang dapat ditemukan pada beberapa proyek yang ada di ruas jalan protokol khususnya di wilayah DKI Jakarta. Untuk izin operasional ini berasal dari kebijakan pemerintah daerah yang harus menerapkan dan menyesuaikan seluruh ketentuan dari Menteri Pekerjaan Umum. Selanjutnya, peluang dari aspek ini yaitu adanya kerjasama Indonesia dengan APAC serta menyesuaikan dengan GATT dan AFTA dapat menimbulkan peluang dengan adanya pergerakan yang bebas terhadap barang untuk melewati perbatasan suatu negara. Kemudian ada efisiensi pajak antar sesama anggota negara dan memudahkan proses produksi di negara anggota lain. Oleh sebab itu, peluang ini akan menyokong bisnis perusahaan konstruksi di Indonesia melalui jasa dan penyediaan material konstruksi untuk pembangunan nasional.
Perusahaan konstruksi domestik juga dapat melakukan joint operation dengan perusahaan asing, sehingga akan membantu percepatan dalam pembangunan beberapa proyek besar maupun kecil yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Selanjutnya, ancaman dari aspek ini yaitu adanya dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi konstruksi yang menyebabkan persaingan sempurna antar kompetitor yang bergerak di industri konstruksi, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap pasar konstruksi di Indonesia. Hal ini berdampak pada beberapa proyek besar maupun proyek kecil dengan kondisi pasar persaingan monopoli terhadap konstruksi domestik akan memberi keuntungan perdagangan di beberapa perusahaan tertentu, khususnya yang telah menerapkan liberalisasi. Dan implikasi bisnis yang dapat dilakukan oleh PT Bumi Sarana Beton yaitu harus mengantisipasi pengaruh dari kerjasama APAC ini dengan mempersiapkan investasi baru dalam proyek yang baru. Perusahaan juga harus mempersiapkan langkah yang akan diambil untuk menyesuaikan adanya globalisasi konstruksi, sehingga dapat mencegah adanya persaingan sempurna antar kompetitor di industri konstruksi dengan meningkatkan daya saing perusahaan dalam menyediakan jasa dan material konstruksi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dan perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melakukan joint operation dengan perusahaan asing yang belum memiliki izin di wilayah tersebut. Selanjutnya, lingkungan demografi. Dalam industri konstruksi, sumber daya manusia merupakan komponen pendukung dalam keberlanjutan bisnis operasional. Hal ini berhubungan dengan tenaga kerja yang ada di sektor konstruksi yang memiliki kaitan antara besaran nilai proyek, jenis teknologi yang digunakan, dan target waktu penyelesaian konstruksi. Maka tenaga kerja dalam industri konstruksi ditemukan dua indikator, yaitu indeks pekerja tetap dan indeks pekerja orang per hari. Dapat dilihat pada slide ini di figur pertama, yaitu berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik, diketahui jumlah indeks pekerja tetap pada triwulan 1 tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 0,78% dibanding triwulan 1 tahun 2019. Sementara secara quarter to quarter turun hampir sama, yaitu 1,13% pada triwulan 1 tahun 2019 dan 1,12% pada triwulan 1 2020. Sehingga indeks pekerja tetap triwulan 1 tahun 2019 ini sebesar 103,38 dan 104,64 tahun 2020. Kemudian di figur yang kedua, dilihat dari data BPS tadi ini, indeks hari orang triwulan 1 tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 9,87% dibanding tahun 2019. Nah, hal ini juga terjadi pada pertumbuhan quarter yang menurun dari 1,78% pada triwulan 1 2019 menjadi 14,40% di triwulan 1 2020. Nah, indeks hari orang pekerja harian ini pada triwulan 1 tahun 2019 sebesar 120,03 dan tahun 2020 sebesar 108,18. Nah, adapun fluktuasi angka indeks tenaga kerja konstruksi antara jumlah pekerja konstruksi telah memiliki lisensi terkait keahlian atau sertifikasi maupun keterampilan yang masih timpang.
sehingga menyesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, diharuskan seluruh pekerja konstruksi telah memiliki sertifikat terkait dengan jumlah pekerja yang telah memiliki sertifikasi dan yang belum diketahui terpaut jauh selisihnya. Nah, sedangkan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia telah mencapai 8,3 juta pekerja. Dari jumlah ini hanya 666.000 pekerja yang bersertifikat. Demikian jumlah tersebut diantaranya ada tenaga ahli dan tenaga terampil dengan proporsi paling besar. Nah, pada tahun 2019, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menggandeng INCO, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, untuk menyelenggarakan program sertifikasi bagi seluruh pekerja konstruksi dan bersedia bekerja di berbagai proyek. Nah, terkait dari data LPJK ini yang tercatat tanggal 28 Agustus 2020, jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah menyelesaikan registrasi sebanyak 627.276 orang dan jumlah tenaga kerja terampil 494.682 orang, sedangkan tenaga ahli mencapai 171.566 orang. Selanjutnya, peluang dari aspek demografi berdasarkan hasil pemaparan isu tadi, maka dilihat masih banyak peluang yang tersedia untuk pelaku usaha di industri konstruksi. Dengan ketersediaan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikasi sebagai tenaga ahli dan tenaga terampil, peluang ini akan memotivasi perusahaan untuk mengoperasionalkan bisnis dan melakukan pengembangan. Selain itu, perusahaan di industri konstruksi dapat mengambil peluang untuk meningkatkan kekuatan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang akan menjadi aset penting bagi perusahaan. Nah, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas terhadap perusahaan. Adapun ancaman dari aspek ini yaitu dari sumber daya manusianya. Nah, apabila suatu perusahaan memiliki SDM yang tidak kompeten, maka daya saing akan lebih rendah dengan perusahaan konstruksi lainnya. Nah, melihat data yang ada untuk pekerja konstruksi di Indonesia telah mencapai 8,3 juta pekerja. Nah, dari jumlah ini, program sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR hanya 666.000 pekerja yang bersertifikat. Nah, selain itu, pelaku bisnis di industri konstruksi juga memiliki ancaman terkait dengan keselamatan kerja para karyawannya. Kemudian adanya pemberitaan mengenai kecelakaan kerja pada suatu perusahaan akan memberikan pengaruh image yang negatif bagi perusahaan, sehingga diperlukan jaminan untuk keselamatan dan keamanan tenaga kerja. Adapun implikasi bisnis yang dapat dilakukan oleh PT Bumi Sarana Beton, yakni dengan melakukan program pengembangan sumber daya manusia karena dapat menjadi aset perusahaan agar seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki keahlian kompeten dan unggul. Nah, program pengembangan kemampuan kompetensi ini melalui program coaching and mentoring yang dimoderasi oleh Kala Development and Construction sebagai subholding perusahaan, dengan melakukan kerjasama pada PT Insek Indonesia sebagai salah satu perusahaan jasa konsultasi dalam pengembangan sumber daya manusia dalam realisasi pelaksanaan program tersebut. Nah, program coaching and mentoring ini sebagai langkah manajemen perusahaan melakukan pendekatan guna untuk mengembangkan potensi yang dimiliki karyawan baik secara individu maupun tim, sehingga dapat meningkatkan kinerja, kesadaran, komitmen, sehingga membuahkan hasil atau kinerja yang lebih baik. Nah, program ini akan dilakukan setahun sekali dan dengan proses evaluasi dalam satu bulan sekali. Selanjutnya, lingkungan sosial budaya.
Perusahaan di bidang konstruksi yang beroperasional di suatu wilayah akan menimbulkan pengaruh yang berimbas pada perilaku masyarakat, seperti dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang disebabkan oleh peristiwa yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat di sekitar proyek konstruksi. Nah, ada aspek budaya. Dengan kehadiran proyek konstruksi ini, perusahaan turut mendorong pendapatan masyarakat di sekitar pembangunan konstruksi. Nah, hal ini akan membawa perubahan pada perilaku konsumsi masyarakat yang lebih konsumtif. Selanjutnya, berikut peluang dari aspek sosial budaya. Program yang berperang untuk mengembangkan masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui dapat dilakukan dengan program corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Kemudian ancaman dari aspek ini, masyarakat akan mempunyai anggapan bahwa semua perusahaan konstruksi itu pasti berpengaruh akan kerusakan lingkungan. Kemudian implikasi bisnis perusahaan yang dapat dilakukan oleh PT Bumi Sarana Beton adalah melakukan program pelatihan, pengembangan, dan pembinaan atau sosialisasi untuk masyarakat di sekitar industri konstruksi yang terpengaruh secara langsung. Kemudian program CSR yang telah dilakukan oleh Kala Beton, yaitu di bidang pendidikan, kemasyarakatan, dan dakwah. Selanjutnya, lingkungan politik. Lingkungan politik di Indonesia memiliki hubungan timbal balik dengan dunia bisnis, karena situasi politik harus menunjang kegiatan bisnis, begitupun sebaliknya. Nah, Indonesia telah mengalami transformasi politik sejak pergolakan tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya Jenderal Soeharto selama 30 tahun pemerintahan otoriter dan jatuhnya rupiah. Nah, negara ini sekarang menjadi negara demokrasi yang bersemangat untuk terus memperkuat struktur politiknya dan memperdalam pemberian hak kepada penduduk. Namun, adanya dampak langsung dari desentralisasi Indonesia, yaitu pemborosan dan birokrasi yang berlebihan. Akan tetapi hal ini bagian dari proses pematangan politik yang pada akhirnya akan menghasilkan serangkaian daerah terkoordinasi yang telah mengadopsi kebijakan yang melengkapi atribut khusus dan kekuatan komersialnya. Nah, dari perspektif jangka panjang, investor dapat memiliki keyakinan terhadap stabilitas Indonesia dan sistem politiknya akan terus menguat dalam beberapa dekade mendatang. Nah, keunggulan Indonesia sebagai tujuan bisnis dan investasi ditentukan oleh lingkungan global dan politik saat ini yang menyoroti beberapa parameter utama untuk dipertimbangkan di pasar negara berkembang, seperti sumber daya alam negara, potensi energi terbarukan, dan ketahanan pangan yang menawarkan penyangga untuk keberlanjutan untuk kenaikan harga yang terlihat pada minyak dan bahan makanan yang memicu ketidakpuasan sosial di pasar lain. Nah, dengan potensi sebagai bahan baku untuk nilai tambah manufaktur juga akan sangat penting dalam mengarahkan negara melalui transisi ke negara berpenghasilan menengah dan ekonomi maju. Nah, populasi besar yang akan tumbuh menjadi 288 juta pada tahun 2050 akan baik dalam kapasitas produksi yang sangat terampil maupun pasar konsumen saat negara tersebut mencapai posisi yang diprediksi sebagai ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Selanjutnya, nah berikut peluang dari aspek politik, yaitu adanya desentralisasi Indonesia yang menimbulkan peluang untuk jangka panjang yang baik bagi para investor akan melakukan penanaman modal di Indonesia. Nah, hal ini disebabkan karena tadi keyakinan investor terhadap stabilitas dan sistem politik di Indonesia akan terus menguat dalam beberapa tahun yang akan datang.
Kemudian di ancamannya, melihat adanya situasi politik bukan tanpa risiko dengan adanya kecepatan reformasi ekonomi dan politik di bawah koalisi presiden yang terpilih biasanya mendapat kecaman keras karena lambat dan banyak yang menjadi kaki tangan untuk kepentingan pribadi dari anggota koalisi, sehingga memicu keributan politik untuk menuju proteksionisme yang lebih besar, yaitu suatu peristiwa yang akan mengakibatkan tumpang tindih regulasi. Akibatnya dapat menimbulkan ketidakpastian investor untuk melakukan investasi pada negara. Kemudian implikasi bisnis perusahaan yang dapat diterapkan oleh PT Bumi Sarana Beton adalah perusahaan harus memperhatikan situasi politik yang terjadi dengan mengikuti perkembangan berita, dan perusahaan perlu melihat kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait masuknya investor asing yang akan berinvestasi, sehingga Kala Beton dapat melakukan pendekatan ke pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama dalam proses pembangunan baik skala nasional maupun lokal yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, lingkungan teknologi. Industri konstruksi adalah salah satu industri yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dalam setiap aspek pekerjaan. Nah, salah satu prinsip dasar yang dilakukan adalah mengimplementasikan Building Information Modeling atau BIM, yang merupakan sistem manajemen metode atau runtutan pekerjaan suatu proyek yang diterapkan berdasarkan informasi terkait dari keseluruhan aspek bangunan yang dikelola dan kemudian diproyeksikan ke dalam model 3 dimensi. Nah, hal ini berpatokan dengan teknologi konstruksi yang mengarah ke industri 4.0. Nah, ada beberapa pihak telah menggunakan aplikasi di industri 4.0 seperti aplikasi Jalan Kita, Drag and Float Early Warning System, dan Sibasripi. Selanjutnya, berikut peluang dari aspek lingkungan teknologi. Yang pertama, mendukung keberhasilan pada proses perencanaan, rekayasa, dan teknologi konstruksi dalam pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD yang dibangun dengan cepat dan masif. Yang kedua, teknologi yang telah dikembangkan ini terbukti dapat dilihat dari ketahanan material konstruksi terhadap aspek kebencanaan dan keberlanjutan atau sustainability. Kemudian, di ancaman, yang pertama, adanya penyesuaian new normal dalam situasi pandemi ini menjadi sulit untuk pelaku dalam industri konstruksi nasional karena memiliki low digital culture pada aktivitas bisnisnya. Yang kedua, terkait dengan biaya, karena tidak ada biaya penghematan pada modal usaha di industri konstruksi. Kemudian di implikasi bisnis perusahaan, PT Bumi Sarana Beton, yaitu perusahaan harus menyesuaikan transformasi ke era digital dengan menyediakan bahan material konstruksi yang dapat mendukung ketahanan apabila ada bencana, dan produk yang sustainability karena menghasilkan biaya efisien dan dapat menerapkan BIM tadi, Building Information System tadi. Kemudian perusahaan merespon dengan meluncurkan website untuk membantu pelanggan dalam mendeskripsikan informasi detail produknya, seperti ready mix, bata ringan, dan precast. Selanjutnya, lingkungan alam. Adanya keprihatinan umat manusia terhadap keberlangsungan hidupnya mulai terganggu akibat meningkatnya jumlah penduduk secara cepat. Nah, hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang telah dinikmati sebelumnya menjadi susah ditemukan atau mungkin bisa saja sudah lenyap. Dengan semakin meningkatnya permintaan tanpa menghiraukan jumlah ketersediaan yang ada.
Dengan seperti sekarang berkurangnya kawasan hutan, punahnya spesies hewan, menipisnya lapisan ozon, dan terjadinya global warming yang menandakan kelalaian manusia dalam memanfaatkan alam semesta ini. Nah, sejak beberapa tahun lalu, atensi yang lebih besar terhadap pergerakan alam ini mulai menarik perhatian serius bagi masyarakat. Maka dari itu, konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lingkungan internasional lainnya seperti yang diadakan di Brasil, Jepang, dan kemudian pertemuan terakhir dilakukan di Indonesia, melahirkan kesepakatan yang harus dilaksanakan di lingkungan masing-masing agar dapat bertahan hidup. Nah, konsep dasar kesepakatan ini sangat sederhana, yakni bagaimana kita sebagai manusia melakukan aktivitas sehari-hari tidak merusak lingkungan, menggunakan sumber daya paling sedikit, dan jika dihasilkan residu atau limbah, maka harus didaur ulang atau dikembalikan ke keadaan semula. Nah, konsep ini berlaku untuk semua kegiatan, termasuk bidang pembangunan fisik dan infrastruktur. Nah, analisa dan evaluasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait jasa konstruksi, konsep perlindungan lingkungan ini disebut green building, atau yang dijelaskan dengan konsep dasar tadi, yaitu bagaimana cara kita membangun gedung agar tidak merusak lingkungan atau menimbulkan kerusakan paling kecil, dan menggunakan sumber daya dengan optimal sehingga tidak terjadi pemborosan selama operasi dan dapat didaur ulang. Selanjutnya, kemudian peluang dari lingkungan alam ini yakni adanya kesadaran oleh umat manusia untuk kembali menjaga dan merawat lingkungan hidup, menyebabkan keberlangsungan terhadap makhluk hidup dapat meningkat tanpa adanya pencemaran limbah, penggunaan sumber daya optimal, dan melakukan daur ulang, sehingga hal ini berlaku untuk seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia, termasuk pelaku bisnis di bidang konstruksi dalam melakukan pembangunan infrastruktur dengan perlindungan green building tadi yang tidak merusak lingkungan dan menyebabkan kerusakan paling kecil di area pembangunan proyek. Kemudian di ancaman aspek ini, yakni adanya kondisi lingkungan alam yang dinamis dan sulit ditebak, yang mempengaruhi akan kurangnya kawasan hutan, punahnya spesies hewan, serta menipisnya lapisan ozon, dan terjadi global warming yang menandakan adanya kelalaian manusia dalam memanfaatkan alam semesta, sehingga akan menyebabkan keberlangsungan makhluk hidup yang tidak teratur dan tidak aman untuk dihuni karena hubungan antar manusia ini bisa saja saling merugikan. Kemudian implikasi bisnis perusahaan yang dapat diterapkan oleh PT Bumi Sarana Beton adalah melalui induk perusahaannya di Kala Group melakukan program corporate social responsibility dalam bidang lingkungan dengan menyelenggarakan program edukasi peduli lingkungan, penghijauan perkotaan dan lahan kritis di Kota Makassar, kemudian kerjasama perusahaan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyediaan sarana kebersihan dan keselamatan, serta pengelolaan dan pengolahan sampah dengan menerapkan aturan dalam perusahaan untuk membawa tumbler atau botol minum pribadi, sehingga tidak disediakan botol minuman yang kemasan plastik bagi karyawannya. Selanjutnya, lingkungan pemerintahan. Akhir Mei 2020 melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menyatakan ada 89 proyek infrastruktur telah memenuhi kriteria sebagai proyek strategis nasional. Nah, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bapak Basuki Hadi Muljono menuturkan bahwa banyaknya proyek jalan tol nasional tahun 2020 termasuk 33 km ruas jalan tol Balikpapan Samarinda bagian 1 dan 5 sepanjang 14 km bagian 4 di ruas jalan tol Banda Aceh Sigli dan jalan tol Pekanbaru Dumai sepanjang 131 km. Nah, dengan adanya proyek infrastruktur strategis nasional ini akan meningkatkan permintaan agregat dan bahan bangunan lainnya. Sebanyak 223 proyek strategis nasional telah diumumkan bernilai sekitar 4.200 triliun atau 277,13 miliar US dollar. Selanjutnya, berikut peluang dari lingkungan pemerintahan. Yang pertama, adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang mengurangi perbatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa kawasan industri. Dan peranan pemerintah akan membantu perusahaan di industri konstruksi untuk mengekspansi kegiatan bisnis dan mendorong untuk selalu berinovasi. Sesuai yang telah tadi saya jelaskan di isu lingkungan pemerintah, banyaknya proyek yang tersedia. Kemudian ancamannya, adanya kebijakan pemerintah tentunya akan menimbulkan persaingan yang ketat di antara perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri konstruksi ini. Kemudian implikasi bisnis perusahaan yang dapat diterapkan oleh PT Bumi Sarana Beton adalah perusahaan tentu harus memahami segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan mengantongi surat izin operasional saat dilakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dari Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya kembali. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis faktor-faktor lingkungan eksternal tadi, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, faktor lingkungan eksternal dapat mempengaruhi kinerja PT Bumi Sarana Beton dalam aktivitas bisnisnya. Terdapat 9 faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal perusahaan, antara lain aspek lingkungan ekonomi, hukum bisnis Indonesia, hukum bisnis internasional, demografi, sosial budaya, politik, teknologi, alam, dan pemerintahan. Indikator-indikator ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dan strategi perusahaan, agar perusahaan siap beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal bisnisnya. Nah, hal ini bertujuan agar Kala Beton dapat bersaing secara global dan dapat bertahan dalam industri konstruksi, khususnya penyediaan material bahan konstruksi. Yang kedua, peluang utama bagi PT Bumi Sarana Beton adalah aspek lingkungan ekonomi, karena jasa konstruksi merupakan salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, aspek lingkungan demografi, karena banyaknya tenaga kerja konstruksi yang telah mendapatkan program sertifikasi sebagai tenaga kerja ahli dan terampil oleh Kementerian PUPR. Serta aspek lingkungan pemerintahan, karena masih banyaknya kebutuhan akan jasa konstruksi terhadap pembangunan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Dan yang ketiga, ancaman utama yang harus diantisipasi oleh PT Bumi Sarana Beton adalah aspek hukum bisnis internasional. Karena adanya dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi konstruksi menyebabkan persaingan sempurna antar kompetitor yang bergerak di industri konstruksi. Aspek lingkungan teknologi, karena adanya low digital culture pada kegiatan bisnis, sehingga pelaku di industri konstruksi mengalami keterlambatan dalam menerapkan industri 4.0 dibanding dengan sektor lain. Dan aspek lingkungan alam, karena mengatasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri konstruksi. Yang keempat,
implikasi bisnis yang diterapkan oleh PT Bumi Sarana Beton adalah melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan performa perusahaan dan menjadi aset penting bagi perusahaan dengan adanya tenaga kerja profesional dan berkualitas guna memberikan kontribusi pada lingkungan alam dengan melakukan green building yang tidak merusak lingkungan sekitar proyek pembangunan, melakukan pendauran ulang, mengurangi limbah yang dihasilkan dari proses pembangunan, melakukan program corporate social responsibility dengan seluruh shareholders dan partnership-nya, dan menyesuaikan revolusi Industri 4.0 dengan pengembangan digital teknologi dalam bisnis konstruksi. Selanjutnya, saran. Berikut ada beberapa saran yang dapat diambil dari kesimpulan yang ada, di antaranya, yang pertama, PT Bumi Sarana Beton perlu melakukan analisis lingkungan eksternal secara berkala untuk melihat perkembangan industri, kondisi perekonomian, dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan industri konstruksi. Yang kedua, PT Bumi Sarana Beton perlu memanfaatkan permintaan akan jasa konstruksi yang meningkat karena banyaknya proyek-proyek yang direncanakan oleh pemerintah dengan mempersiapkan tenaga kerja yang ahli dan terampil. Yang ketiga, PT Bumi Sarana Beton perlu memperhatikan peraturan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, meminimalisir pengaruh negatif dengan menjaga reputasi perusahaan melalui beberapa program CSR, melakukan peta kompetisi pada industri konstruksi dengan melihat jumlah pesaing menggunakan analisis industri 5 forces, dan perlu melakukan transformasi ke digital untuk menghadapi industri 4.0 yang berhasil dilakukan oleh beberapa sektor lain. Yang keempat, PT Bumi Sarana Beton perlu menerapkan core competence bisnis dan meningkatkan penjualan ke pangsa pasar domestik maupun internasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.